singkat dan mudah-mudahan gampang dipahami. Jadi Bapak Presiden tuh ingin sekali agar Indonesia menjadi Indonesia emas di tahun 2045. Definisinya apa emas itu? Apakah banyak emasnya gitu kan? Apakah kita ekspor emas gara-gara punya Freeport sekarang udah ada smelternya? Definisinya adalah Indonesia pengen jadi negara maju di 2045. Bahasa Inggrisnya high income countries 2045. Negara maju, high income country, itu definisinya jelas, teman-teman ya. Gross national income per kapitanya tuh $14.000 ke atas. Gross national income per kapita adalah seluruh pendapatan orang Indonesia yang pegang paspor hijau dibagi jumlah penduduk, gitu aja. Jadi termasuk orang Indonesia yang kerja di luar negeri, selama dia pegang paspor hijau, income-nya tuh tambahin tuh 280 juta, totalnya berapa dibagi jumlah penduduk. Itu harus di atas 14.000. Sekarang Indonesia berapa? 4.000-an. Jadi harus naik 3,5 kali. Nah gimana caranya? Itu kalau dirupiahkan, sebulannya harus 15 juta. Sekarang kita sebulannya 5 juta. Jadi gampang ngeceknya. Kalau kita ada pertemuan alumni, tanya siapa yang gajinya di atas 15 juta. Kalau masih yang di bawah 15 juta. Kalau masih banyak yang di bawah 15 juta, nah itu artinya kita belum negara maju. Kita punya teman-teman ngobrol, teman-teman di kantor, di PCO, berapa gajinya di atas, berapa yang di bawah 15 juta. Nah kalau belum 15 juta itu artinya belum negara maju. Nah sekarang tantangannya gimana kita bisa naikin dari 5 juta ke 15 juta di 2045. Ya. Ini kan masalah gaji, masalah orang kan. Itu kalau menurut saya sih cuma dua. Apa sih bedanya orang yang gaji 15 juta sama 5 juta? Cuma dua. Satu 15 juta pasti lebih sehat dan lebih pintar. Kalau dia nggak sehat dan nggak pintar, nggak mungkin gaji 15 juta. Pasti gajinya 5 juta. Kalau dia pintar aja tapi nggak sehat, sama juga. Kalau dia sehat tapi nggak pintar, sama juga. Jadi harus sehat dan pintar. Itu sebabnya Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan memegang peran penting. Nah sekarang gimana memastikan kita tetap sehat? Nah ini kenapa namanya Menteri Kesehatan, Dinas Kesehatan, bukan Menteri Kesakitan atau Dinas Kesakitan atau Menteri Kedokteran, Dinas Kedokteran. Kenapa namanya Menteri Kesehatan? Karena tugasnya adalah menjaga masyarakat agar tetap sehat. Menjaga masyarakat jangan sampai sakit. Bukan tugasnya hanya mengobati masyarakat yang sakit, bukan itu. Itu tugas dokter untuk mengobati masyarakatnya kalau sakit. Tapi tugas Menteri Kesehatan adalah menjaga jangan sampai sakit. Menjaga agar tetap sehat. Itu sebabnya namanya Menteri Kesehatan. Bukan Menteri Kesakitan. Di seluruh dunia namanya Ministry of Health. Nggak ada Ministry of Sickness gitu ya, atau ya. Nah, itu sebabnya. Sekarang gimana caranya untuk menjaga kita tetap sehat? Itu istilahnya tuh promotif dan preventif. Promotif artinya mengedukasi, menjaga lifestyle, termasuk lingkar perut. Nah, itu proses menjaga lifestyle kan. Dan itu harus diedukasi. Tugasnya saya adalah melakukan edukasi agar orang tahu. Nah kalau diedukasinya susah-susah, BMI tidak boleh 24. Namanya BMI Body Mass Index, salah definisinya ini bagi ini. Ngukurnya gimana? Beli timbangannya harga 700.000, yang ada pegangannya dipegang gitu. Susah kan? Ya, kita mesti menerjemahkan namanya promotif kan, edukasi dengan cara gampang. Udahlah beli celana jeans ukurannya berapa. Karena itu semua orang kan pasti tahu. Ya. Maksudnya apa? Supaya masyarakat tahu lifestyle yang sehat adalah lifestyle yang kita tidak boleh kelebihan gula dan kelebihan fatty visceral fat gitu. Karena itu menyebabkan banyak penyakit, menyebabkan gula, darah tinggi yang menjadi faktor penyebab utama kematian rakyat Indonesia. Gitu ya, itu yang promotif. Preventifnya apa? Ya itu yang dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo. Cek kesehatan gratis. Preventif itu artinya tahu duluan. Ini buat teman-teman ya. Orang sehat lawannya sakit kan. Penyakit yang paling banyak menyebabkan kematian di Indonesia, ranking nomor 1, stroke. Saya yakin pasti ada saudara-saudaranya yang ada di sini yang pernah kena stroke. Itu pembunuh nomor 1, 300.000. Nomor 2, jantung. Pasti kita punya saudara atau teman atau orang tua yang pernah kena jantung. 250.000. Nomor 3, kanker.
Pasti ada yang kena. Ibu saya kena kanker, kena stroke. Bapak saya kena kanker, meninggal. Nomor 4, ginjal. Cuci darah, ibu saya kena ginjal, mesti diganti ginjalnya. Nah, 4 penyakit ini adalah penyakit kronis. Jadi nggak kita kena hari ini, fungsi ginjal turun, langsung besoknya meninggal. Enggak. Dia tuh, organ kita tuh, rusaknya tuh 4 tahun, 5 tahun, baru meninggal. Nah, masa kita nggak bisa beresin sih dalam waktu 4 tahun ini? Kita gagal beresin karena biasanya nggak pernah ngecek. Ketahuannya udah parah rusaknya. Udah parah stadium kankernya. Udah parah sumbatan jantungnya. Udah parah itu tekanan darahnya sehingga pecah pembuluh darah di otak. Itu sebabnya dilakukan cek kesehatan gratis Pak Prabowo. Ya. Kenapa? Karena orang Indonesia kalau harus cek kesehatan, nggak ada yang mau datang. Ada hadiah datang, kan senang dapat hadiah orang-orang kita kan. Jadi kita lakukan. Kalau itu dilakukan, Bapak Ibu bisa tahu, oh ternyata obesitas. Obesitas itu stroke sama jantung, wafat kita nggak sampai 74 tahun. Nah itu yang harus kemudian diedukasi. Itu sebabnya kenapa cek kesehatan gratis penting. Cek kesehatan gratis ini mulai 10 Februari, sekarang Februari, Maret, April, Mei. Mei ini tanggal 10 dan nembus 5 juta orang. Dan setiap harinya sudah 180.000. Per kemarin sudah 5,8 juta. 180.000 jadi sebulannya kira-kira 4 jutaan. Jadi kalau saya ada waktu misalnya sekarang 7 bulan lagi, 4 kali 7 28 juta lagi. Bisa ngejar ya 30 sampai 35 sampai 40 juta. Saya masih kurang targetnya, itu sebabnya Juli kita lakukan cek kesehatan gratis di sekolah. 200.000 sekolah. Kita akan lakukannya di 10.000 puskesmas. Sekarang tahap kedua kita akan luncurkan di sekolah, setiap kali ada pelajaran baru dicek. Dan ini adalah program pemerintah terbesar karena yang dijangkau 280 juta orang. Nggak banyak program pemerintah yang menjangkau 280 juta. Ya kalau misalnya dulu stunting itu hanya 25 juta balita. Misalnya vaksinasi 70 juta balita. Aku bahkan bergizi gratis aku nggak ingat mungkin 85 juta. Sosial, bansos mungkin berapa 90 juta, 100 juta. Tapi cek kesehatan gratis ini 280 juta. Semuanya harus kita sentuh, mulai dari lahir sampai wafat. Sekarang 180.000, saya masih mau ngejar kalau bisa naik sampai rata-rata 300.000 per hari. Ya. Ya. Dan saya juga benar udah dicek apa belum? Termasuk lingkar perut. Dicek itu ya, lingkar perut. Nah, itu yang pertama cek kesehatan gratis ya. Yang nomor 2, saya akan singkat. Kenapa itu penting? Untuk menjaga kita agar tetap sehat, jangan sakit, sehingga nanti pengobatannya lebih murah dan deteksi dininya lebih baik. Nomor 2, Pak Prabowo lakukan apa? Memperbaiki rumah sakit di 66 kabupaten kota terpencil yang rumah sakit tipe D. Naikin tipe C. Itu bahasa Kemenkes, buat masyarakat bingung, apa sih beda tipe D sama tipe C? Bedanya kalau tipe C, Bapak Ibu kena stroke bisa ditangani di sana. Bapak Ibu kena jantung bisa ditangani di sana. Bapak Ibu kena kanker bisa ditangani di sana. Bapak Ibu kena ginjal bisa ditangani di sana. Nggak usah dibawa ke salah satu ibu kota provinsi. Ya, kita akan lengkapi alatnya, akan lengkapi bangunannya, dan akan lengkapi dokternya. Pak Hasan Nasbi kemarin udah lihat rencana kita seperti apa. Jadi Pak Hasan Nasbi kalau mau pergi udah silahkan, udah boleh, karena udah ditandain sama teman-temannya, gitu ya. Itu yang rumah sakit. Dan itu quick win-nya Bapak Presiden yang kedua ini, kita sudah groundbreaking 15, sudah siap sebenarnya 19. Target saya 32 tahun ini, 34 tahun depan. Jadi 66 ini tadinya mau dibikin 5 tahun, 5 tahun mau bukan quick win gitu kan, slow win gitu. Kalau mau quick win kan mesti cepat, saya coba 2 tahun. Kalau 2 tahun, 32 tahun ini, 32 tahun depan, sekarang udah 15. Ya kira-kira oke dong. Karena kan kalau 32 ya 16 sampai Juni lah, pasti akan kekejar. Ya. Yang ketiga programnya apa? TBC. Kenapa? Ini penyakit menular yang paling banyak membunuh masyarakat di seluruh dunia dan Indonesia. 1 juta per tahun. Sudah 1 miliar manusia di bumi ini wafat dalam 100 tahun terakhir. Sekarang 1 juta per tahun, di Indonesia 134.000 setahun atau setiap 5 menit 2. Ya, jadi saya ngomong ini nih, yang meninggal nih mungkin udah 10. Ya, yang meninggal sudah 10. Nah, apa yang pemerintah lakukan? Sama semua penyakit, ini screeningnya masih bagus.
Jadi program screeningnya sekarang kita pakai metode baru yang nurunin biayanya dari $20 turun ke $16, sekarang ke $8, kita mau turun ke $4. Supaya yang di screening lebih banyak. TBC itu estimasi ada 1 juta orang, ini ada 10 juta yang kita harus screening setiap tahun. Kalau biayanya $20 kali 10 juta, mahal banget, $200 juta. Sekarang kita sudah turunkan ke 8, kita mau turunkan ke 4 dengan metode screening yang baru. Kalau udah ketahuan TBC, dia harus dikasih obat. Beda dengan COVID, ini ada obatnya. Masalahnya obatnya kalau diminum, ada 4-6 tablet, harus diminum setiap hari, antara 6 sampai 22 bulan non-stop. Itu yang bikin susah. Nah sekarang kita lagi sudah melakukan research, clinical trial untuk obatnya bisa menurunkan dari 22 bulan ke 6 bulan. Sudah jalan dan diluncurkan tahun lalu. Jadi instead of 22 bulan minum obat setiap hari 6 pil, dia mungkin hanya 6 pil setiap hari 6 bulan. Sekarang kita lagi lakukan clinical trial yang 6 bulan ini kita mau turunin mungkin hanya 90 hari, terusnya langsung kasih 1 suntikan. Karena ini banyak yang gagal selesai minum obat karena nggak tahan dia minum obat selama ini. Padahal kalau nggak tahan nggak sembuh dia. Dan yang ketiga, Bapak Ibu mesti tahu, pernah kena COVID kan? Banyak COVID yang meninggal kan? Kenapa COVID sekarang bisa kita kendalikan? Vaksin. Lepas dengan segala macam teori konspirasi, bilang bahwa vaksin COVID itu masukin ada chipnya, itu nanti membuat masyarakat menjadi tidak sehat. Secara sains, semua pandemi kalau diketemukan vaksinnya itu berhenti. Ya. Contohnya kita alami COVID. Kalau adik-adik nggak ngalamin, saya ngalamin. Ada satu lagi dulu pandemi yang mengerikan namanya cacar. Ya kalau saya dilihat di bahunya masih ada goresannya. Coba itu karena sudah pandemi itu sudah hilang, adik-adik itu lengannya lebih mulus karena tidak dicacar. Itu sebabnya kenapa kita masuk sebagai lokasi clinical trial untuk TBC. Karena TBC ini membunuh 2 orang setiap 5 menit saudara-saudara kita. Sama seperti COVID dulu. Saya berhenti di sini, kemudian nanti saya kembalikan ke moderator. Kalau mau ada pendalaman silakan. Tepuk tangan dulu buat paparan yang luar biasa.